Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya, tentunya izin waktunya mungkin sebentar. Sebelumnya kenalin dulu, saya Fatimah Azahra, mahasiswi UI Sunan Gunung Jati Bandung dari bimbingan Konseling Islam. Di sini mau menyampaikan sedikit mungkin penyuluhan atau informasi terkait stunting. Nah, ibu-ibu udah pernah dengar stunting? Sebelumnya pernah ya? Ada yang pernah dan belum. Nah, di sini saya mau menjelaskan terkait stunting. Jadi pencegahan stunting pada ibu dan anak tentunya. Fokusnya di situ. Nah, sebelum ke sana, itu saya dari menjelaskan pengertiannya dulu. Gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi kronis gitu. Jadi kalau misalnya anaknya kekurangan gizi itu bisa jadi menyebabkan stunting pada anaknya. Itu bisa juga karena infeksi yang berulang ya, terutama pada selama 1000 hari pertama kehidupan. Nah itu 1000 hari pertama kehidupan itu sejak apa? Sejak masa kehamilan hingga anak berusia 2 tahun ya. Nah, anak yang stunting ini biasanya diberikan memiliki tinggi badan yang lebih rendah dari standar usianya gitu, dan beresiko memiliki perkembangan otak yang terhambat. Lalu adapun penyebab dari stuntingnya sendiri, yang pertama itu bisa jadi penyebabnya karena kurangnya gizi ibu sebelum dan saat mengandung. Jadi stunting ini bisa disebabinya karena ibunya dari sebelum maupun saat mengandungnya gitu. Jadi bisa dari jauh-jauh hari gitu, bukan ketika ibunya sudah mengandung aja, tapi jadi harus menjaga gizinya itu dari jauh-jauh sebelumnya gitu. Yang kedua, asupan gizi pada ASI dan MPASI itu tidak terpenuhi. Jadi kan ada ketentuannya ya, gizi yang seimbang. Nanti juga mungkin bakal dijelaskan sama teman saya nanti untuk asupan gizinya. Nah itu tuh kalau tidak terpenuhi bisa juga menyebabkan stunting. Lalu yang selanjutnya, penyebab yang lainnya itu anak itu menderita penyakit tidak bisa menyerap nutrisi, itu juga bisa jadi penyebabnya. Dan terakhir, kurangnya akses ke pelayanan kesehatan. Itu. Nah, untuk gejala stunting sendiri, yang pertama tadi ya, pertumbuhan anak itu lambat, itu kayak ciri-cirinya gitu ya. Nah, yang kedua itu berat badan itu tidak naik dan cenderung turun. Jadi makanya gitu kan, ini ada posyandu setiap kapan nih? Setiap bulan. Ya, setiap bulan ya. Ya, itu untuk mengecek juga gitu salah satunya. Lalu yang ketiga, kemampuan fokusnya itu tidak baik. Nah itu bisa jadi masuk ke ciri-ciri anaknya stunting. Lalu selanjutnya si kecil itu mudah gitu terkena penyakit. Dan yang terakhir, pertumbuhan giginya lambat, pertumbuhan gigi lambat gitu. Itu beberapa ciri dari gejala stunting. Adapun untuk pencegahan stunting untuk anak dari 0 sampai 2 tahun, yang pertama itu dengan memberikan ASI ya, ASI eksklusif selama 6 bulan. Nah itu sangat penting gitu ya. Ibu-ibu sudah tahu karena ASI itu sangat penting buat bayi dan balita. Lalu lingkungan yang bersih dan sehat. Ini juga kenapa harus menjaga lingkungan yang bersih dan sehat itu agar menghindari mencegah stunting itu terjadi. Nah, lalu ada imunisasi yang lengkap. Makanya di posyandu ini juga ada ya imunisasi, sudah kegiatannya itu harus lengkap gitu, dijalani, diikuti setiap bulannya. Lalu yang terakhir, ASI gizi dan nutrisi yang seimbang. Lalu ada juga nih untuk pencegahan stuntingnya untuk ibu-ibunya, mungkinnya ibu-ibu hamil ataupun ibu yang sebagai calon ibu nantinya.
Yang pertama itu membekali dengan ilmu tentang nutrisi. Jadi nutrisi atau gizi apa aja nih yang dibutuhin buat ibu hamil, buat calon ibu. Nah, seperti itu harus dipahami gitu dengan betul dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua ada perencanaan kehamilan. Perencanaan kehamilan juga penting ya. Misalnya nggak boleh terlalu dekat jaraknya gitu dan lain sebagainya. Dan yang ketiga itu menjaga kesehatan ibu. Ini juga sangat penting gitu buat mencegah stunting itu karena kalau ibunya sehat pasti bayinya juga insya Allah sehat gitu. Nah, yang terakhir asupan nutrisi ibu saat hamil itu harus terpenuhi tadi ya. Gizi nutrisi itu tentunya harus terpenuhi dengan baik. Oke, mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya buat semuanya. Mohon maaf mengganggu waktunya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.